Perasaan rendah hati di hadapan Tuhan dalam sholat ditekankan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mukminun disebutkan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat 23 ayat 1 dan 2. Bagian awal Al-Quran, itu disebut sebagai ajaran bagi Bani Israel, dan tentu saja ajaran yang sama juga berlaku untuk umat Islam. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan berukulah bersama orang-orang yang ruku. Apakah kamu menyuruh orang supaya berbuat baik, dan kamu melalaikan jiwa kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Apakah kamu tak mempunyai akal? Dan mohonlah pertolongan, Allah, dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya ini adalah berat, kecuali bagi orang yang rendah hati, yaitu, orang yang tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surat 2 ayat 43 hingga 46. Kata-kata, sujud dengan mereka yang bersujud, menunjukkan sholat berjamaah, bahwa sholat dianjurkan berjamaah. Sholat dan zakat tidak cukup. Ketulusan dalam memberi itu yang ditekankan. Menganjurkan seseorang untuk berbuat baik, membuat diri kita nampak religius, tetapi mengabaikan untuk melakukannya sendiri, dikutuk di sini. Sholat adalah sarana untuk mencari pertolongan Tuhan. Seseorang harus istiqomah dengan kesabaran dalam upayanya untuk mencapai perbaikan diri, dan sholat. Sholat terasa sulit dan tidak menghasilkan hasil, kecuali seseorang yang bersikap rendah hati dan menganggap sholat sebagai cara untuk bertemu dengan Tuhan. Kerendahan hati, berarti bahwa ketika mendirikan sholat, kita melihat diri sendiri sama sekali tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan sepenuhnya bergantung kepadanya dalam hal apapun. Dan melihat diri sendiri di hadapan Allah, bukan sebagai orang suci, orang penting atau orang yang berkuasa, tetapi sebagai seorang pendosa dan manusia biasa. Mendirikan sholat dengan kerendahan hati disebutkan dalam surat Al-A'raf. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah hati dan dengan suara lemah. Sesungguhnya Dia itu tak suka kepada orang yang melebihi batas. Al-Quran Surat 7 ayat 55. Dan ingatlah kepada Tuhan dikau dalam batinmu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan suara yang tak keras, pada pagi hari dan petang hari, dan janganlah menjadi golongan orang yang lalai. Sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Tuhan dikau, mereka tak sombong untuk mengabdi kepadanya, dan mereka memahasucikan Dia, dan bersujud kepadanya. Al-Quran Surat 7 ayat 205 dan 206. Di dalam dirimu, di dalam jiwamu, berarti bahwa ingat kepada Tuhan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, pertama-tama harus berasal dari hati. Itu harus disertai dengan perasaan rendah hati untuk diri sendiri dan rasa takjub kepada Tuhan. Dan, kecuali pembacaan keras oleh imam dalam sholat berjamaah, sholat harus dilakukan dengan suara rendah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa hati mereka menjadi tunduk karena mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan, dan mereka tidak seperti orang-orang yang diberi kitab dahulu, tetapi waktu terlalu lama bagi mereka, maka hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan mereka mendurhaka. Al-Quran Surat 57 ayat 16. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak menjadi seperti pengikut agama-agama terdahulu yang diturunkan Tuhan. Karena berlalunya waktu, hati mereka menjadi keras, yaitu, hati mereka tidak lembut dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam juga, dengan berlalunya waktu yang lama setelah kedatangan Islam, akan kehilangan kerendahan hati dan menganggap diri mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan terlepas dari kesalahan mereka.